Halo guys, welcome back to Tiara's Diary. Yay. Oke, by the way, akhirnya setelah 3 bulan aku syuting video lagi. Dan semoga aku bakalan lebih sering lagi ya upload video buat kalian. Oh iya, jangan lupa buat kalian itu tulis di kolom komentar rekomendasi tentang apa yang harus aku buat. Terserah kalian. Oke, jadi kenapa sih selama 3 bulan ini aku jarang upload? Yang pertama itu karena aku nggak bisa bagi waktu antara belajar dan YouTube dan ngedit video. Pokoknya tentang YouTube dan belajar aku nggak bisa bagi waktu. Yang kedua, karena nilai UTS aku kemarin itu jelek banget, sampai ada yang kepala 3 gitu. Jadi mau nggak mau aku harus lebih fokus lagi belajarnya. Yang ketiga itu aku sebenarnya lumayan bingung juga mau buat konten apa, karena pikiran aku itu udah kemana-mana. Astagfirullah guys, itu sih pikiran aku tuh udah kemana-mana, jadi nggak tahu mau buat konten apa. Ya jadinya aku nggak buat video. Jadi kurang lebih 3 hal itu yang menghambat aku nggak buat video sih guys. So without any further ado, please keep on watching. Oke, kita mulai ke videonya. Judulnya adalah Say Goodbye to Semester 4. Maaf ya guys kalau misalnya grammarnya aku salah. Jadi isi video ini tuh aku bakalan kasih tahu kalian gimana sih rasanya kuliah semester 4 di PKN STAN. Jadi kata kating-kating di PKN STAN itu yang paling susah itu adalah semester 3 sama semester 4. Dan di antara keduanya itu yang paling susah itu semester 4. Kata kating ya sebelum aku masuk ke semester 4. Tapi alhamdulillah setelah transparansi kemarin, insya Allah itu aku bakalan lulus. Karena IP aku masih di atas 2,75. Dan kita itu bakalan pengumuman kelulusan atau ketidaklulusannya itu nanti tanggal udah lewat sih, tanggal 16 kemarin. Hari ini kan tanggal 17. Jadi gimana menurut aku setelah melewati semester 4 ini? Dan emang susah banget guys, sumpah ini jauh lebih susah daripada semester 3. Kenapa susah ya menurut aku? Karena ya ini mata kuliahnya ada 7 dan semuanya itu 3 SKS dan materinya tuh banyak banget dibanding sama semester 3 ya yang cuma 6 matkul. Ini tuh udah susah semua dan matkulnya itu ada 7, ditambah lagi dosen yang objektif, ditambah lagi kita belajarnya itu secara daring atau online. Jadi aku kayak ngerasa nggak yakin aja dari awal perkuliahan ini, kayak ya ampun kok susah banget gitu ya semester 4 ini, apakah aku bisa melewatinya. Jadi di awal udah kayak gitu sih pikirannya aku, tapi alhamdulillah bisa. Dan aku itu termasuk orang yang bandel gitu loh, bandel dan males belajar, dan juga kayak sepele gitu, berharap dosennya tuh bakalan baik gitu kan sama kita. Tapi ternyata tidak sama sekali. Jadi di PKN STAN itu dosen itu bener-bener ngasih nilai kita UTS dan UAS itu murni hasil kerja keras kita. Kalau misalnya kita dapatnya nilai 20-an itu bakalan tertulis 20 gitu. Jadi gitu. Jadi kesalahan aku adalah sebelum UTS itu aku bener-bener males gitu guys. Aku itu kalau belajar itu kalau sempet aja bangun tidur pagi itu aja aku suka
suka aku gitu loh. Kayak misalnya aku itu belajar kalau misalnya lagi mood, lagi ada waktu, pokoknya pas lagi moodnya aja kalau belajar waktu sebelum UTS. Jadi kalau aku nggak salah ya, aku itu waktu perkuliahan awal kayak minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 itu masih belum mood belajar. Jadinya aku ya selama 3 minggu awal itu bener-bener nggak belajar gitu. Jadi aku baru mulai belajar di minggu ke-3. Jadi aku bener-bener ketinggalan pelajaran selama 3 minggu. Jadi aku aku mulai pelajaran itu yang orang-orang udah belajar minggu ke-3. Aku di minggu ke-3 itu masih mempelajari materi di minggu pertama. Gila nggak sih guys? Itulah kesalahan aku. Jadi nilai aku untuk UTS ada yang 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, dan nilai aku yang 70-an nggak ada. Tertinggi itu masih kepala 6. Itu saking aku bodoh amat gitu sama pelajaran, karena aku mengira dosen itu bakalan baik karena kan ada COVID ini kan, mungkin aja nilai UTS kita itu dinaikin. Tapi tidak sama sekali. Jadi aku kasih tahu ya ke kalian, kalau di PKN itu nilai kita itu benar-benar murni dari otak kita, nggak ada sedikit pun ditambahin sama dosennya gitu. Jadi kan ini kan udah, pokoknya selama sebelum UTS itu aku itu benar-benar orang yang pasrah, males, gak peduli sama pelajaran, pokoknya orang yang bener-bener itu deh pokoknya. Jadi setelah UTS, bentar ya, ribut. Kalian mau tau nggak, ini ada si Panda namanya. Panda! Ini kucing kampung nih guys, kucing kampung nih. Jadi kan setelah UTS berlalu dan beberapa nilai udah keluar, jadi aku di chat nih sama temen aku, nggak usah aku bilangnya orang lain. Dia bilang gini, kenapa sih nilai kamu jelek banget gitu, secara kasarnya ya aku bilangnya, kenapa sih nilainya kayak gitu, cara belajarnya gimana sih. Jadi aku tuh waktu dibilang gitu sama dia, ini beberapa temen sih yang bilang gitu kan, aku jadi kayak insecure gitu loh guys. Jadi kayak merasa bersalah, kayak menyalah-nyalahkan diri aku sendiri. Oh iya, tapi dibalik kenapa aku merasa bersalah ini ada suatu sebab. Kita lanjut ke setelah UTS aja ya. Jadi kan guys, setelah UTS itu aku udah merasa kayak bersalah gitu pada diri aku sendiri karena kemalasan aku. Jadi kan di hari-hari libur sebelum mau perkuliahan setelah UTS, aku itu udah buat jadwal aku dengan matang gitu, dengan bagus. Aku bertekad untuk bisa lebih baik lagi dari UTS, biar nilai aku itu di UAS bisa lebih bagus, belajar yang lebih rutin. Pokoknya nggak kayak aku di UTS lah. Kayak aku misalnya buat jadwal gitu setiap hari. Ini benar-benar dari awal perkuliahan setelah UTS ya, aku tuh bener-bener rajin gitu buat jadwal. Pokoknya aku cari video YouTube dosen-dosen gitu biar aku bisa belajar. Jadi aku udah menerapkan ini selama 3 minggu, kurang lebih 3 mingguan, dan akhirnya keluarlah nilai UTS kan. Terus nilai UTS aku tuh jelek-jelek gitu. Yang tadi aku bilang, aku tuh sampai di chat temen gitu, kenapa nilai aku kayak gitu, kenapa nilai aku, gimana cara belajar aku gitu kan. Jadi aku kan setelah UTS gitu aku udah merasa aku itu kan udah berubah. Tapi kenapa teman-teman aku tuh tetap menganggap aku nggak belajar, padahal aku udah berubah. Aku jadi kayak overthinking gitu,
gara-gara aku dibilangin gitu, gimana sih cara belajarnya. Jadi aku sedikit sedih sih dibilang kayak gitu guys sama temen aku. Itu kayak, apakah aku sebodoh itu sampai dibilangin gitu. Bilangnya itu kayak, nilai kamu kok gitu sih, gimana sih cara belajarnya, soalnya ini kamu soalnya yang terendah gitu di kelas. Aku jadi sedih kan dibilangin gitu kan. Tapi yang karena dia bilang kayak gitu, beberapa teman aku bilang kayak gitu, jadi itu kayak lebih memacu semangat aku untuk lebih semangat lagi belajarnya. Jadi aku karena dibilang gitu itu kayak jadi apa itu ya, jadi batu loncatan. Karena aku dibilang kayak gitu sama dia, aku itu jadi kayak batu loncatan gitu biar aku lebih semangat lagi belajar. Pokoknya aku selama UAS itu, selama perkuliahan menuju UAS itu benar-benar rajin, kayak beda 180 derajat sama yang aku sebelum UTS. Kayak bener-bener rajin gitu. Dan juga aku juga dibantuin sama teman aku untuk belajar harian gitu, belajar bareng. Dan dia baik banget mau bantuin aku. Jadi alhasil di UAS kemarin kan ada pengumumannya, nilai aku tuh jauh lebih baik lah. Bisa dibilang jauh lebih baik daripada waktu aku UTS. Dan alhamdulillah aku masih bisa lulus guys. Jadi pesan buat kalian, kalian itu bisa aja sih, misalnya UTS-nya tuh rendah nilainya, tapi jangan sampai kalian itu kayak terlena gitu guys. Terlena kayak misalnya, ya kan nilai aku udah jelek, nggak mungkin lah aku bisa bagus nanti di UAS. Pokoknya kalian itu misalkan mengalami kegagalan di suatu hal itu, kalian itu masih bisa kok bangkit dan kalian masih bisa lulus gitu. Jangan terlena, jangan makin lama makin terpuruk gitu. Dan alhamdulillah di kelas aku itu 0 DO, walaupun di jurusan akuntansi itu kayaknya masih banyak banget yang ke DO. Aku tuh berharap, padahal kayak kan ini lagi COVID kan, mungkin aja nggak ada yang drop out. Tapi tetap aja guys, yang namanya PK instan itu mau. Dan alhamdulillah guys, temen ya sih di jurusan akuntansi itu masih banyak yang DO. Yang seperti aku bilang tadi, yang aku rasa kayak pasti dosennya itu baik, tapi tetap aja ada yang ke DO gitu loh. Oh iya, satu lagi kelebihan kalau kuliah online gini tuh, kalau di PK instan nggak tahu ya, nilai aktivitas kita itu jadi lebih banyak gitu porsinya dalam menentukan IP kita. Kayak misalnya bisa sampai 50%, yang kalau misalnya kuliah offline itu cuman 40%. Jadi saran aku lagi buat kalian itu sama dosennya itu selama kuliah online ini tuh kalau bisa aktif biar nilai aktivitasnya itu tinggi gitu. Apalagi ya, oh iya, soon aku bakalan buat video tentang rasanya ujian online di PK instan yang sangat menegangkan. Kayaknya itu aja sih guys untuk hari ini, video tentang selamat tinggal semester 4. Awkward banget. Oke guys, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel ini. Dadah.